Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky, NIM 080, Program Studi Pendidikan Fisika Reguler C 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan pembiasan cahaya pada kaca pleng paralel dan prisma. Pembiasan cahaya adalah peristiwa penyimpangan atau pembelokkan cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kedapatan optiknya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama mendekati garis normal, yang kedua yaitu menjauhi garis normal. Yang pertama yaitu mendekati garis normal. Cahaya dibiaskan mendekati garis normal jika cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Yang kedua yaitu menjauhi garis normal. Cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara. Syarat-syarat terjadinya pembiasan. 1. Cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Yang kedua yaitu cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat. Beberapa contoh gejala pembiasan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama, dasar kolam terlihat lebih dangkal bila dilihat dari atas. Yang kedua, kacamata minus atau negatif atau kacamata plus atau positif dapat membuat jelas pandangan bagi penderita rabun jauh atau rabun dekat karena adanya pembiasan. Yang ketiga yaitu terjadinya pelangi setelah turun hujan. Yang pertama yaitu indeks bias. Pembiasan cahaya dapat terjadi dikarenakan perbedaan laju cahaya pada dua medium. Laju cahaya pada medium yang rapat lebih kecil dibandingkan dengan laju cahaya pada medium yang kurang rapat. Menurut Christian Huygens pada tahun 1929 sampai 1655, yaitu perbandingan laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam satu zat dinamakan indeks bias. Secara matematis dapat dirumuskan N sama dengan C per V. Keterangannya yaitu N sama dengan indeks bias, C yaitu laju cahaya dalam ruangan hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. V sama dengan laju cahaya dalam zat. Berikut saya tampilkan tabel indeks bias beberapa zat. 2. Hukum Snell. Hukum Snell yang berbunyi yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua yaitu hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap dan disebut indeks bias. Ketika cahaya melintas dari satu medium ke medium lainnya, sebagian cahaya datang dipantulkan pada perbatasan, sisanya lewat ke medium yang baru. Jika seberkas cahaya datang membentuk sudut terhadap permukaan atau bukan hanya tegak lurus, berkas tersebut dibelokkan pada waktu memasuki medium yang baru. Pembelokan ini disebut pembiasan. Sudut bias bergantung pada laju cahaya kedua media dan pada sudut datang. Hubungan analitis antara θ1 dan θ2 ditemukan secara eksperimental pada sekitar tahun 1621 oleh Albert Snell. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Snell dan dituliskan N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. θ1 adalah sudut datang dan θ2 adalah sudut bias. Keduanya diukur terhadap garis yang tegak lurus permukaan antara kedua media. N1 dan N2 adalah indeks bias materi tersebut. Berkas datang dan bias berada pada bidang yang sama, yang juga termasuk garis tegak lurus terhadap permukaan. Hukum Snell merupakan dasar hukum pembiasan. 3. Sudut kritis, yaitu sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat. Sin IK sama dengan N2 per N1. 4. Pemantulan sempurna. Syarat 1. Yaitu sinar dari medium rapat ke renggang. Yang kedua yaitu sudut datang lebih besar daripada sudut kritis. 5. Pembiasan pada kaca pleng paralel. Berikut saya tampilkan gambarnya.
secara matematis yaitu X sama dengan D sin dalam kurung I kurang R per cos R. 6. Pemisahan cahaya pada prisma. Bahan bening yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang bersudut disebut prisma. Besarnya sudut antara kedua permukaan itu disebut sudut pembias atau beta. Apabila seberkas cahaya masuk pada salah satu permukaan prisma, cahaya akan dibiaskan dari permukaan prisma lainnya. Karena adanya dua kali pembiasan, maka pada prisma terbentuklah sudut penyimpangan yang disebut sudut deviasi. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan dari perpanjangan cahaya datang dengan perpanjangan cahaya bias yang meninggalkan prisma. Persamaan yang berlaku yaitu beta sama dengan F1 tambah I2. Deviasi minimum terjadi jika I1 sama dengan F2. Pada deviasi minimum berlaku berikut saya tampilkan gambarnya. 7. Kombinasi prisma. Berikut keterangan gambar yang saya berikan pada video ini yaitu A. Susunan prisma akromatis semua warna keluar sejajar. B. Susunan prisma pandang lurus warna tidak berubah arah. 8. Susunan prisma akromatik. Susunan prisma akromatis terdiri dari atas dua buah prisma dari bahan yang berlainan. Terjadi deviasi tanpa dispersi, artinya semua warna dibiaskan sejajar. Syaratnya dispersi prisma 1 sama dengan dispersi prisma 2. 9. Prisma pemantul. Prisma dapat juga digunakan sebagai pemantul. Pemakaiannya berdasarkan refleksi internal total. Di sini tak terjadi kehilangan energi, tetapi ada juga sedikit karena absorpsi dari bahan prisma dan karena pemantulan pada permukaan tempat cahaya jatuh dan cahaya keluar meninggalkan prisma. Kebanyakan prisma pemantul mempunyai sudut 40 derajat 45,9 derajat. Misal ada di udara, N prisma sama dengan 1 per sin 45 derajat. 10. Prisma pandang lurus atau direct vision. Susunan ini akan menguraikan cahaya putih tetapi tidak mendeviasikan warna kuning D pada gambar saya tampilkan. Syaratnya yaitu deviasi prisma 1 sama dengan deviasi prisma 2. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal. Berikut contoh soal 1, yaitu soalnya hitung laju cahaya dalam berlian, yang mana diketahui N sama dengan 2,42, C sama dengan 3 kali 10/8 meter per sekon. Ditanya laju cahaya yaitu lambangnya V. Penyelesaiannya yaitu V sama dengan C per N sama dengan 3,00 kali 10/8 meter per sekon per 2,42. V sama dengan 1,24 kali 10/8 meter per sekon. Inilah hasilnya. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.